Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait pelayanan sektor publik. Jadi materi pertama adalah konsep pelayanan. Apa sih itu pelayanan? Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan secara langsung. Sedangkan menurut Sparlan, pelayanan adalah suatu usaha atau proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa material maupun non-material, agar orang tersebut mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, fungsi pelayanan. Yang pertama, pelayanan sebagai jasa, yaitu pelayanan pelayanan masyarakat dengan menggunakan barang dan jasa atau pemberian barang dan jasa. Yang kedua, pelayanan sebagai seni. Pelayanan sebagai seni yaitu pelayanan masyarakat berupa seni, baik berupa material maupun non-material. Yang ketiga, jenis-jenis pelayanan. Yang pertama ada namanya pelayanan pemerintah. Ya, pelayanan pemerintah ini adalah sebuah pelayanan masyarakat, sebagaimana atau terkait kewenangan pemerintah itu sendiri. Yang kedua, pembangunan, yaitu pelayanan masyarakat mengenai infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di dalam lingkup masyarakat. Yang ketiga, otoritas atau kegunaan, yaitu pelayanan masyarakat sesuai dengan kegunaan di masyarakat. Kembali ke yang kedua, yaitu pelayanan sektor publik. Sebagaimana pelayanan sektor publik itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, bahwa pelayanan publik itu adalah salah satu bentuk daripada tugas instansi-instansi atau kelembagaan pemerintah yang ada di Indonesia. Karena itu adalah sudah terkait secara konstitusi. Secara konstitusi itu memang sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk kemudian memberikan pelayanan publik atau memberikan pelayanan secara umum kepada masyarakat. Jadi sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut, bahwa di sini tidak ada perbedaan atau sekat-sekat antara masyarakat bawah dan masyarakat kalangan menengah. Jadi dalam undang-undang ini sudah jelas bahwa kita memiliki hak yang sama secara hukum. Oke, kita kembali yang ketiga, yaitu standar pelayanan publik. Yang pertama, sesuai dengan amanat undang-undang, hak kebebasan. Yang kedua, kesamaan hak. Yang ketiga, tanpa membeda-bedakan masyarakat, dan beberapa jenis pelayanan lain yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Jadi dalam standar pelayanan publik ini, di sini artinya diberikan tolak ukur sebagai atau acuan untuk kemudian menjadi landasan kuat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, agar dapat diberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang ada di Indonesia itu adalah pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, penggunaan pelayanan publik untuk kaum disabilitas. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang, bahwa sudah jelas ada undang-undang yang mengatur tentang masyarakat standar ataupun terkena disabilitas atau cacat. Dulu kan masih cacat. Jadi penyandang disabilitas, maksudnya setiap pemerintah atau instansi harus mampu memberikan atau memfasilitasi orang-orang yang terkena disabilitas agar memiliki ataupun mampu dilayani secara baik dan memiliki pelayanan yang merata tanpa harus membeda-bedakan antara orang yang tidak terkena disabilitas dan orang-orang yang disabilitas, agar mereka mampu merasakan pelayanan yang ada di Indonesia dengan baik. Jadi itu kenapa ada diterapkan undang-undang terkait penyandang disabilitas, supaya
pemerintah atau instansi tidak membeda-bedakan lagi yang namanya masyarakat kalangan atas, kalangan bawah, dan kalangan menengah, supaya tidak ada artinya di sini kita temukan artinya kesetaraan lah, artinya kesetaraan supaya penyandang disabilitas juga mampu merasakan proses-proses pelayanan yang ada di masyarakat. Jadi itu sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.